selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim
pagi, berjumpa lagi dengan Apa Kabar Jemaat edisi Mari Bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena rahmat dan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, apa kehendak Tuhan. Bacaan kita diambil dari Surat Rasul Paulus dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kehendak Tuhan adalah sebuah hubungan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah mengundang Anda ke dalam persahabatan yang luar biasa dengan putranya, bahkan Kristus Tuhan kita. Karena Anda dan saya diciptakan untuk dikasihinya. Tidak ada kasih tanpa hubungan. Ada sangat sedikit dalam Alkitab tentang teknik atau metode untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi ada ribuan ayat yang berbicara tentang mengembangkan hubungan yang penuh kasih dengan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Yesus tidak memberi pelajaran terlebih dahulu kepada Matius bagaimana caranya mengenal kehendak Tuhan. Yesus hanya memanggil, "Ikutlah aku." Matius diberi pilihan, mau ikut atau tidak. Matius memilih mengikut Yesus tanpa banyak pertanyaan. Maka berdirilah Matius dari kursi jabatannya sebagai pemungut cukai, meninggalkan masa lalunya, dan mengikut Yesus. Mengapa? Karena kehendak Tuhan adalah sebuah hubungan yang intim, sehingga kita mengenal diri kita sendiri melalui hubungan dengan Yesus yang erat. Semakin baik Anda mengenalnya, semakin sedikit kebingungan yang Anda miliki tentang kehendaknya bagi hidup Anda. Ketika Anda mengenal Tuhan secara intim, makin terungkap tujuan Anda dilahirkan di bumi. Setiap orang punya tujuan masing-masing sesuai kehendaknya sebagai Allah pencipta. Jadi, kehendak Tuhan tidak diungkapkan melalui perasaan atau formula ritual, pengetahuan tentang Tuhan, melainkan melalui hubungan dengan Tuhan. Anda sebagai hamba, sahabat, dan anak, ini semua mengacu pada hubungan. Hubungan kerja, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Ini rahmat Tuhan yang luar biasa yang boleh Anda dan saya terima. Inilah anugerah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa. Kita dibenarkan
oleh karya Kristus di kayu salib. Kita didamaikan dengan Allah sehingga kita memiliki damai sejahtera dan kita punya keselamatan kekal. Tuhan memberkati. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.